Ya, kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah ini membuat nanti mudik tidak diperbolehkan. Nah, saya sudah bergabung bersama Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Selamat malam Pak Maulana. Selamat malam. Baik Pak Maulana, kebijakan yang mungkin sudah tidak baru karena tahun lalu kita juga ya mengetahui bahwa ada kebijakan yang tidak diperbolehkan mudik begitu. Nah, pendapat Anda seperti apa selaku pengusaha hotel dan restoran? Ya, sebenarnya kalau masalah kebijakan mudik ini memang bagi sektor sektor hotel dan restoran ya khususnya ya, itu dampaknya cukup besar ya. Kenapa begitu? Karena memang kalau kita bicara wisatawan Nusantara atau domestic traveler, itu momentum yang paling besar itu pergerakannya dan berdampak kepada okupansi itu adalah lebaran, orang mudik salah satunya. Yang kemudian yang kedua itu Natal Tahun Baru dan yang terakhir libur sekolah. Sisanya adalah weekend atau libur-libur cuti bersama yang lain. Tapi yang terbesar yang saya bicara tiga besarnya adalah itu yang terbesar. Jadi kalau dikatakan ada larangan mudik, tentu potensi untuk sektor khususnya di hotel bukan okupansi itu akan hampir dikatakan bisa tidak ada gitu. Baik, Pak Maulana, tapi kan ada yang berbeda di tahun ini dibandingkan kebijakan tahun lalu yang pada restoran boleh buka dan tempat wisata boleh buka. Apakah ini menjadi peluang untuk bisa naiknya lagi peningkatan dari restoran dan hotel, Pak? Begini, sebenarnya kalau kita bicara mudik nggak boleh tempat wisata dibuka, kita juga harus bicara bahwa sumber pergerakan itu adalah ibu kota negara. Yang kita perhatikan, setiap adanya mudik itu justru ibu kota negara itu yang menurun okupansinya. Kenapa? Karena semua penduduk yang mayoritas di ibu kota negara itu adalah pendatang. Nah, dengan adanya larangan mudik, justru orang-orang yang dari sumber pergerakan ini tidak akan bergerak ke kampung halamannya untuk melakukan dan kemudian juga akan berwisata gitu. Nah, tentu dengan adanya diperbolehkan berwisata, penumpukan itu akan terjadi nanti di ibu kota negara dan tentu daerah-daerah di sekitar ibu kota negara. Itu yang akan terjadi nantinya. Jadi kalau kita lihat nanti peredaran uangnya justru tidak sampai ke daerah. Karena di daerah itu ya peredarannya dengan masyarakat yang di sekitar daerah tersebut. Itu yang akan terjadi nantinya. Jadi wisatawan ataupun konsumen lokal belum bisa mencukupi ya Pak ya bagaimana keuntungan dibandingkan lebaran yang seperti biasanya? Ya belum cukup lah. Justru semua ibu kota provinsi di 34 provinsi yang ada, itu kalau kita perhatikan, mayoritas pajak terbesar itu adalah dari hotel dan restoran PAD. Nah jadi mereka itu andalan PAD dari hotel dan restoran itu adalah dari sumber pergerakan tersebut, baik mereka yang berwisata ataupun mereka yang melakukan kegiatan bisnis seperti kegiatan-kegiatan pemerintah khususnya yang terbesar ya, yang kontribusi di okupansi itu biasanya sekitar 30-40%. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat nanti apakah nanti pergerakan di daerahnya tidak cukup, ya berbeda lah. Justru uang itu kan sumbernya dari ibu kota negara, dari masyarakat yang tinggal di ibu kota negara yang menyebarkan uang tersebut ke daerah. Baik, keluhan atas kebijakan ini apakah sudah dibawa atau dibicarakan kepada pemerintah, Pak? Apa hasilnya? Ya kami kan sudah kerap kali menyampaikan ke pemerintah, tapi pemerintah di sini kan tentu dalilnya adalah masalah angka transmisi virus setelah adanya liburan, kan itu yang disampaikan oleh pemerintah berkali-kali. Justru pada saat kemarin setelah akhir tahun itu terjadi peningkatan angka COVID itu yang dikatakan sampai 90%. Namun di sini juga kami agak bingung juga ya, karena pada saat akhir tahun itu angka COVID naik 90%, mudik dilarang, namun berwisatanya diperbolehkan. Ini kan tentu akan menjadi kerancuan di masyarakat. Mana yang sebenarnya yang diperbolehkan, mana yang tidak gitu loh. Karena apa bedanya antara mudik dan berwisata itu kan juga jadi pertanyaan nantinya. Baik, kalau dari Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran sendiri menyiapkan strategi apa dalam menyambut Lebaran ini, Pak? Apalagi ada kebijakan baru dari pemerintah. Bagi kami sebenarnya upaya kan selalu kami lakukan. Karena sistemnya sekarang hotel dan restoran itu kan bagaimana cara mereka bertahan.
dan hotelier pun selalu berupaya untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi atau kondisi pada saat tersebut. Program-program kami seperti staycation dan seterusnya itu tetap akan kami lakukan. Namun kita bicaranya sekarang impact, apakah akan ada impact yang cukup besar. Dan sebagai contoh lah staycation. Staycation itu adalah tren sebenarnya yang paling banyak hidupnya adalah di kota negara. Jadi tidak banyak juga di daerah akan menerapkan yang namanya staycation, itu akan berimpact cukup besar terhadap potensi dibandingkan dengan supply yang ada. Namun lebih kepada yang kami maksud tadi, sebenarnya yang kami harapkan dari liburan itu kan bukan hanya hotel dan restoran saja, tapi impact terhadap ekonomi daerahnya juga akan berpengaruh di situ. Baik, bicara soal impact atau dampaknya, apa hasil dari atau laporan yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia terkait ya keberlangsungan dari pengusaha hotel dan juga restoran selama ini? Ya, kondisi saat ini kalau dari industri hotel aja khususnya ya, itu bagi okupansi itu kan kalau kita catat dari year kemarin rata-ratanya cuma di 35%. Terjadi peningkatan di kuartal keempat kemarin dengan di bulan Desember khususnya yang tertinggi rata-rata bisa sampai 40-50%. Namun Januari, Februari, Maret itu okupansinya terindeks kembali menjadi rata-rata di angka 30% itu di maksimum. Kemudian kita masuk mulai hari ini adalah bulan puasa, di mana bulan puasa itu terkenal dengan bulan yang lebih segala aktivitas itu slow, karena mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat muslim dan tentu bulan puasa itu aktivitas untuk berlibur itu kan tentu jauh berkurang. Biasanya itu digantikan pada saat mereka melakukan mudik. Mudik itu awalnya hari pertama mereka melakukan silaturahmi, mulai hari kedua mereka biasanya berwisata bersama keluarganya. Itu yang umumnya terjadi dari tahun ke tahun. Baik, Pak Maulana, apa dampaknya jika kebijakan ini terus dilakukan dan ya mungkin bisa merugikan pengusaha hotel dan juga restoran lainnya? Apakah mungkin bisa sampai penutupan usaha? Kalau kita bicara penutupan usaha kan satu persatu juga sudah mulai dilakukan kan, karena ketidakkuatan dari pelaku usaha untuk tetap bertahan di dalam situasi ini. Kenapa mereka tidak dapat bertahan? Karena memang kita kesulitan terhadap demand-nya. Demand yang tiba-tiba hilang akibat ada kebijakan dari menahan pergerakan itulah yang berdampak kepada daya tahan dari pengusaha tersebut. Nah, kalau kita bicara nanti lebaran ditahan pun, ini kan situasinya akan juga sama dengan tahun lalu, mungkin akan lebih parah ya. Karena kita mulai okupansi drop itu di tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Januari aja sudah berbeda tahun 2021. Situasinya lebih rendah, jauh dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Nah, ini sudah berlangsung masuk bulan keempat. Otomatis nanti jika lebaran itu nanti kita tidak berhasil mengangkat pertumbuhan okupansi, akan masuk 6 bulan sampai di tahun 2021, itu yang terjadi okupansi yang cukup rendah. Nah, sisa dari 6 bulan tahun 2021 itu tinggal bisa memiliki cuma libur sekolah dan libur Natal dan Tahun Baru. Itu yang menjadi harapannya lagi, dan yang tidak mungkin okupansi itu akan terdongkrak cukup tinggi. Kenapa begitu? Karena perubahan perilaku dari kegiatan bisnis tourism pun sudah terjadi di tahun 2020. Jadi spending pemerintah untuk melakukan kegiatan di hotel pun tidak akan sebesar tahun 2019. Nah, ini tentu harapannya cuma ada di liburan dan hari-hari libur weekend yang diharapkan oleh pelaku usaha hotel untuk mendapatkan okupansi yang dapat menambah daya tahan di hotel itu sendiri. Baik, kalau melihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah seperti adanya program vaksin kepada pihak-pihak pengelola perusahaan hotel dan juga restoran, serta juga Kementerian Parekraf yang sudah membantu untuk menggiatkan lagi industri usaha hotel dan wisata begitu. Apa pendapat Anda? Vaksin itu sebenarnya upaya untuk mencegah dari masyarakat untuk berdampak pada lebih beratnya kasus COVID jika nanti mereka kena COVID-nya ya. Khususnya juga tugas-tugas pariwisata, tenaga kerja pariwisata kan itu niatnya. Tapi kalau untuk dampak okupansi belum ada apa-apa, kita belum merasakan ada dampaknya. Di sisi lain jumlah yang divaksin itu belum sedikit. Di sisi lain lagi, walaupun sudah divaksin kan bukan berarti mereka bisa boleh bergerak atau tidak mengikuti kebijakan pemerintah dalam rangka menahan pergerakan orang.
kan tidak ada dampaknya sama sekali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk menggerakkan pariwisata untuk di Indonesia saja atau apapun itu terkait berwisata di Indonesia saja, itu tentu tidak akan ada impactnya jika libur-libur yang menjadi momentum, 3 momentum terbesar di Indonesia itu tidak diperkenankan untuk orang bergerak atau berwisata. Kenapa begitu? Karena memang orang bergerak berwisata di Indonesia itu kan momentumnya sama semua. Nggak mungkin pada waktu orang tuanya bekerja atau anak tidak libur sekolah, tidak ada momentum yang libur panjang itu mereka berwisata, kan nggak mungkin. Jadi kalau kita bicara wisatawan Nusantara, tentu semuanya akan seragam. Kapan waktu liburnya, kapan waktu bekerjanya, dan kapan waktu mereka berplanning untuk berwisata. Jadi apa yang dilakukan untuk membranding berwisata di Indonesia saja, ya momentumnya juga hilang pada saat Lebaran nanti. Yang dari tahun ke tahun sebenarnya, Lebaran itu momentumnya cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Pertama silaturahminya, kemudian berwisata karena adanya cuti bersama. Tahun ini kita kehilangan cuti bersama yang juga akan berdampak pada sektor pariwisata untuk mereka mendapatkan pertumbuhan pergerakan juga. Baik, kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, solusinya adalah evaluasi yang dilakukan. Anda sebagai pelaku dari industri wisata ini, restoran, hotel, dan sebagainya, apakah ada poin-poin yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk bisa menengahi kebijakan ini dan juga ada manfaatnya bagi industri pengusaha hotel dan juga restoran? Pertama yang kami minta dipertimbangkan itu dalam alasan pemerintah untuk boleh berwisata. Alasan boleh berwisata itu karena tempat wisata itu sudah menerapkan CHSE. Nah, di kami juga di hotel dan restoran kan sudah menerapkan CHSE. Itu juga menjadi pertimbangan kenapa yang pertama boleh disebut tidak. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, tentu kalau hotel dan restoran, kalau hotel khususnya ya di setiap destinasi sangat tergantung kepada transportasi, khususnya transportasi udara yang paling utama. Transportasi udara juga sudah menerapkan bagaimana mereka membuat protokol kesehatan yang cukup ketat. Itu sudah sama-sama kita pahami. Jadi apa yang membedakan antara kebijakan boleh berwisata, kemudian juga ada dilarangnya orang bergerak. Khususnya orang bergerak nanti pada saat mudik, kan dua-duanya juga penempatannya juga sama, bahwa mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan setiap destinasi kan kemarin programnya pemerintah sendiri melalui Kemenpan sudah menerapkan protokol kesehatan CHSE tersebut tidak hanya di hotel dan restoran, tapi di destinasi pariwisata. Jadi seharusnya pemerintah juga bersikap adil dalam hal ini gitu, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam mengeluarkan kebijakan. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi, alasan pemerintah dilarang mudik karena adanya angka tumbuh suspek COVID 90%. Nah sementara kalau kita buka berwisata, kemarin yang disalahkan adalah karena orang bergerak dalam tujuan berwisata. Nah sementara sekarang berwisata boleh, cuman orang bergerak ke destinasi lain yang tidak boleh. Tentu ini akan menjadi kendala bagi daerah-daerah di luar ibu kota negara atau yang jauh dari lingkaran ibu kota negara, seperti yang berbeda pulau dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, dan seterusnya. Ini akan terjadi. Gitu loh. Ini harusnya pemerintah juga bisa membuat satu kebijakan yang memang benar-benar adil ya dan bijak dengan pariwisata ini. Baik, kebijakan yang adil dan fair untuk berbagai sektor agar semuanya bisa berjalan dengan kembali seperti normal seperti dahulu begitu ya Pak Maulana. Terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu Pak Maulana. Ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama Indonesia Bicara.